Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa BBG dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membuat video mengulas tentang reducer merek Vanas dan reducer buatan Cina ya, merek LPG YHNG, dan ini regulator merek Wingas. Teman-teman, pada dasarnya cara kerja reducer ini sama, yaitu mengatur jalannya gas dari tabung LPG untuk dihisap masuk ke dalam ruang pembakaran. Itu cara kerja dari kedua reducer ini. Di dalam reducer ini terdapat sebuah membran ya. Ini Vanas juga ada membrannya. Reducer yang kecil ini juga terdapat membran. Jadi sistem kerja membran reducer ini itu untuk mengatur gas yang ada di dalam reducer ini ketika ada hisapan dan ketika tidak ada hisapan. Jadi ketika ada hisapan, maka di dalam reducer ini ada tuas yang di dalam tuas itu ada sebuah kalau bisa dibilang itu ada sebuah seal karet atau klep yang ketika ada hisapan dari mesin, maka membran yang ada di dalam reducer ini akan menekan tuas itu untuk turun ke bawah. Jadi ketika tuas itu turun ke bawah, maka klep itu akan terbuka. Dan ketika klep seal itu terbuka, maka gas akan keluar dan masuk ke dalam ruang bakar mesin. Itu kedua reducer ini sistem kerjanya sama seperti itu. Cuman yang membedakan, kalau reducer Vanas itu di dalam reducer ini ada yang namanya regulator, atau bisa dibilang kalau yang bagian atas ini ada membran stek 1, membran besar. Bagian belakangnya ada membran kecil stek 2. Jadi fungsi ini, membran yang kecil ini adalah sebagai regulator untuk mengatur tekanan dari tabung gas LPG. Sementara untuk reducer yang kecil ini tidak ada reducer, tidak ada regulatornya ya. Jadi ketika di dalam ini ada per, jika per itu lemah, maka gas itu akan mudah keluar.
Berbeda dengan ini. Kalau reducer panas ini bisa diatur oleh regulator ini. Jadi ketika mesin mati, maka gas pun bisa diatur tidak akan keluar dari lubang out dalam reducer panas ini. Terus bagaimana cara mengatasi reducer yang biasa ini agar bisa menyamai reducer yang ada regulatornya ini? Maka biasanya teman-teman BBK itu memakai tambahan regulator nih seperti ini. Jadi fungsi regulator ini untuk mengatur tekanan gas dari regulator tabung utama. Jadi ketika reducer yang biasa ini ditambah regulator ini, maka reducer yang biasa ini bisa dibilang sudah bisa menyamai reducer panas ini. Terus bagaimana sih keunggulan dari reducer kecil ini yang sudah diberi regulator, sementara ini tetap masih bawaan pabrik? Keunggulannya itu kalau secara apa ya, kalau secara keamanan sebenarnya sudah sama-sama aman ya, cuman yang membedakan mungkin kalau reducer ini itu tanpa harus ribet putar sana putar sini, sementara kalau reducer ini masih harus putar-putar ya, putar-putar untuk menutup regulator ini ketika mesin mati. Sementara kalau ini tidak perlu kita menutup kran atau menutup regulator tabung. Jadi teman-teman, penjelasan dari saya cukup sampai di sini ya. Bila ada salah dari cara saya menyampaikan, itu bukan berarti saya itu sok pintar atau sok tahu, tapi saya hanya ingin berbagi sedikit pengalaman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Pesan saya, memakai reducer ini ataupun memakai reducer ini itu tetap sama saja. Yang penting cara setting campuran udara dengan gasnya itu harus sesuai. Maka ketika mobil kita kemudikan, maka kedua reducer ini pun akan sama-sama terasa nyaman. Jadi untuk teman-teman yang memiliki budget minim, bisa memakai alternatif dengan menggunakan reducer yang harganya murah meriah. Terus teman-teman yang sudah memiliki budget lumayan bisa memakai reducer panas yang mungkin sudah teruji keistimewaannya atau kualitasnya ya teman-teman ya. Walaupun tidak semua reducer panas itu bagus, karena saya pernah mengalami sendiri
reducer panas tidak semuanya itu bagus, karena buatan manusia terkadang juga ada cacatnya. Saya pernah memakai reducer panas seperti ini, di setting susah. Itu mungkin dari sananya itu sudah bisa dibilang kalau dari bahasa pabriknya itu barang NG itu barang reject lah ya, barang cacat gitu. Itu pernah saya alami di setting, itu sangat susah. Terus ini pun sama, ini juga sama, ada yang bagus, ada yang kurang bagus begitu. Itu tergantung dari kita beja-bejaan untuk membeli kualitas dari barang pabrikan ya teman-teman ya. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.